Hai, apa kabar sahabat artikel View? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 300. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Bandung, perusahaan Andika telah didirikan dan telah menyerap anggota asli perusahaan keluarga Wijaya dalam skala besar, yang setara dengan relokasi perusahaan. Kecuali perubahan alamat, tidak ada yang berubah. Tapi suasana hati Andika tidak bisa lebih baik. Dia berpikir bahwa insiden persegi akan benar-benar menjatuhkan Kauri, tetapi hasilnya membuat semua orang tercengang. Tidak hanya dia tidak kehilangan muka, tetapi dia juga menjadi topik hangat di Bandung. Dalam beberapa hari terakhir, ada banyak kekacauan di Bandung. Semua orang yang muncul di alun-alun, termasuk Zidan, menyatakan kebangkrutan. Hanya beberapa hari dari peristiwa, dari mana datangnya orang-orang dari perusahaan keluarga Wijaya, dan mengapa mereka tiba-tiba mengudara, seperti para prajurit surga. Sofia duduk di kantor Andika dan berkata tanpa alasan. Masalah di alun-alun tidak membuat Kauri malu. Sofia masih berpikir untuk menginjak Kauri dengan keras di perusahaan. Tapi sekarang, perusahaan keluarga Wijaya tidak hanya tidak runtuh, tetapi momentum pengembangan semakin kuat dan kuat. Zidan dan rantai industri sekarang hampir seluruhnya berada di tangan perusahaan keluarga Wijaya. Sekarang di seluruh Bandung, selain keluarga Nicholas, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan perusahaan keluarga Wijaya, yang membuat Sofia sangat tidak yakin. Andika tidak tahu dari mana orang-orang itu berasal, tetapi dia tahu bahwa Ariel yang mengaturnya secara rahasia, dan hanya dia, putra terlantar dari keluarga Wibowo, yang bisa melakukan ini. Bahkan jika itu tidak rusak sekarang, cepat atau lambat, itu akan dihancurkan olehku. Apa yang perlu dikhawatirkan? Kata Andika dengan gigi terkatup. Sofia percaya pada Andika, karena Andika mengatakan bahwa di belakang panggungnya sangat bagus. Bahkan Nicholas tidak dapat menandinginya. Tetapi dia ingin melihat Kauri turun dan turun lebih cepat, dan tidak ingin memberi Kauri kesempatan lagi untuk menjadi tinggi. Sekarang perusahaan keluarga Wijaya berkembang sangat pesat. Apakah kamu memikirkan cara yang baik untuk berurusan dengan Kauri? Sofia bertanya. Jika Anda ingin mengalahkan Kauri di Mal, dilihat dari situasi saat ini, Andika tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk saat ini. Karena 1 miliar yang dia dapatkan tidak ada artinya di depan perusahaan keluarga Wijaya hari ini. Kecuali jika Anjas diam-diam membantunya. Tapi orang tua ini telah meninggalkan Bandung di beberapa titik. Kecuali dia mengambil inisiatif untuk menghubunginya. Andika tidak punya cara untuk menghubunginya sama sekali. Tidak, Andika berkata dengan gigi terkatup. Lalu kenapa kamu tidak bergegas dan memikirkan solusi? Apakah kamu bersedia menonton Kauri terus bangga? Kata Sofia, tentu saja aku tidak mau. Tetapi apakah menurutmu itu mudah? Perusahaan keluarga Wijaya saat ini bukan lagi perusahaan keluarga Wijaya sebelumnya. Nenek selalu berharap bahwa perusahaan keluarga Wijaya akan menjadi kelas 1 di Bandung. Tapi saya tidak berharap itu menjadi jalang seperti Kauri. Kenapa bukan saya melakukannya di tangan saya? Kata Andika dengan wajah penuh ketidakpuasan. Sofia juga membenci ketidaknormalan. Hadiah pertunangan itu tidak ada artinya bagi Kauri sekarang. Tetapi bagi Sofia, itu adalah kehilangan uang dan wajah ganda tidak ada. Seharusnya itu adalah hadiah pertunangan yang dia terima. Tapi Kauri memanfaatkannya. Dia selalu memikirkan masalah ini. Aku punya cara untuk meredakan hubungan dengan Kauri di permukaan. Dan menemukan cara untuk menghadapinya secara diam-diam. Bagaimana menurutmu? Sofia menyarankan. Andika tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu benar-benar menganggapnya bodoh? Dengan putusnya hubungan saat ini, bagaimana dia bisa mempercayaiku? Perusahaan keluarga Wijaya berurusan saja dengan Ariel. Sofia melanjutkan, tidak berguna. Dalam beberapa tahun terakhir di Bandung, dia memang pria yang tidak berguna. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia sebenarnya adalah pewaris keluarga Wibowo? Meskipun Anjas mengatakan Ariel yang ditinggalkan dari keluarga Wibowo,
Bahkan jika dia adalah putra yang ditinggalkan, dia tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Andika enggan mengakuinya. Tetapi dia harus mengakui bahwa Ariel jauh lebih tinggi darinya dalam hal status fundamental. Bagaimana keluarga Wijaya di Bandung dibandingkan dengan keluarga Wibowo di Jakarta? Aku akan menemukan jalan. Lakukan saja urusanmu sendiri, kata Andika dengan sungguh-sungguh. Oke, apa yang bisa saya bantu? Jangan ragu untuk mencari saya, kata Sofia. Selama dia bisa menghancurkan Su Yingxia, dia bersedia melakukan apa saja. Dari kecil hingga dewasa, Sofia memiliki kehidupan yang lebih baik daripada Kaori. Dia memiliki segalanya yang hanya bisa membuat iri Kaori. Dan sekarang statusnya telah berubah. Bagaimana Sofia bisa menanggung perubahan seperti itu? Ini adalah kebiasaan. Terbiasa hidup lebih baik daripada Kaori. Jadi Sofia berpikir bahwa situasi ini akan bertahan seumur hidup. Jangan berharap orang-orang di sekitar Anda mendoakan Anda hidup yang baik. Kebanyakan orang diam-diam akan meludahi rasa cemburu. Dan bahkan berharap Anda hancur berkeping-keping. Saat ini, telepon Andika tiba-tiba berdering. Dan senyum bahagia berangsur-angsur muncul di wajahnya. Ada apa? Setelah Andika menutup telepon, Sofia bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika mereka kembali, bajingan Ariel itu tampaknya terluka dan benar-benar naik kursi roda. Itu tidak buruk. Dia mulai menikmati perawatan kursi roda di usia muda, kata Andika sambil tersenyum. Sofia juga senang ketika mendengar ini. Semua kemalangan Ariel dan Kaori adalah hal yang layak dirayakan menurut pendapatnya. Apakah kamu ingin melihatnya? Kamu harus memetik buah busuk, kata Sofia. Tentu saja itu tergantung. Adapun buahnya, aku tidak membutuhkannya. Aku punya hadiah yang lebih baik untuknya. Andika mencibir. Setelah Ariel tiba di Bandung, dia segera dirawat di rumah sakit. Ini sudah diatur oleh Bimo sebelumnya. Jauh lebih mudah untuk melakukan sesuatu di wilayah sendiri. Dan pada dasarnya dia bisa menangani semuanya dalam satu kalimat. Di bangsal tunggal VIP, Ariel dirawat oleh Kaori. Bimo dan yang lainnya tidak ingin mengganggu dunia dua orang mereka. Jadi mereka muncul lebih awal. Apakah kamu tidak kembali ke perusahaan untuk melihatnya? Ariel bertanya kepada Kaori. Kaori selalu sangat khawatir tentang situasi perusahaan di Pulau Bali. Dan tidak sabar untuk kembali. Sekarang dia kembali. Kaori tampaknya tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Apakah penting bagi perusahaan untuk memilikimu? Aku akan pergi ke perusahaan untuk menjaga kesehatanmu, kata Kaori. Saya tidak ada hubungannya. Jika Anda ingin mengetahui situasi perusahaan, pergi dan lihat. Jika tidak, Anda tidak akan merasa nyaman, kata Han Sanqian. Kaori sangat ingin tahu tentang situasi perusahaan. Tetapi ini adalah kasus sebelumnya. Setelah Ariel terluka, dia telah meletakkan masalah ini di belakangnya untuk waktu yang lama. Baginya, merawat Ariel tidak sepenting membalikkan dunia. Jika kamu tidak pergi, aku tidak bisa berada di sisimu. Aku tidak nyaman, kata Kaori. Ariel merasa hangat di hatinya. Meskipun Kaori sangat kuat dan ingin mengekspresikan dirinya, jelas bahwa dia telah menempati posisi terpenting dalam pikiran Kaori. Kalau begitu telepon, tanya Lucy, kata Ariel. Ini bisa. Kaori tersenyum dan mengeluarkan telepon. Kali ini, Lucy mencoba yang terbaik untuk membuktikan agar Ariel tidak memandang rendah dirinya. Dia sering bekerja lembur di perusahaan. Selain berintegrasi dengan lingkungan perusahaan, dia harus belajar. Tentu saja, dia juga menyaksikan sesuatu yang bisa disebut keajaiban. Dalam keadaan di mana semua orang tidak optimis, dia melakukan serangan balik yang kuat dan secara paksa merobohkan beberapa bangunan termasuk grup Zidane. Semua ini dilakukan oleh Direktur Adrian. Kaori, apakah kamu kembali? Lucy tampak sangat bersemangat ketika dia menerima telepon Kaori. Ya, aku baru saja tiba hari ini. Di mana kamu? Kaori bertanya. Tentu saja saya sedang bekerja. Ketua, Anda tidak di sini dari grup Zidane, kan? Kata Lucy. Kerja. Kaori melirik Ariel dengan curiga. Apakah perusahaan benar-benar beroperasi dengan normal secepat ini? Di perusahaan. Bagaimana sekarang? Kaori bertanya dengan curiga. Bagus sekali. Sangat bagus. Anda tidak tahu. Zidane Group telah bangkrut.
Dan sekarang perusahaan Anda telah mengambil alih semua rantai industri dan kerjasama Zidane Group. Dan beberapa perusahaan lain juga seperti ini. Sekarang perusahaan Anda telah hampir sama dengan keluarga Nicholas, kata Lucy. Mata Kauri melebar dengan ekspresi yang luar biasa. Sejajar dengan Nicholas. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kemampuan perusahaan keluarga Wijaya dibandingkan dengan keluarga Nicholas? Apa yang terjadi dalam beberapa hari setelah pergi? Ada apa? Kenapa kamu tidak berbicara? Lucy bertanya. Tidak ada apa-apa. Apa yang kamu katakan itu benar? Kauri bertanya dengan heran. Tentu saja itu benar. Bolehkah saya mengolok-olok Anda tentang hal semacam ini? Jika Anda tidak percaya, datang dan lihat sendiri. Mengatakan bahwa ketua Anda sudah lama tidak masuk kerja. Anda harus datang ke perusahaan untuk melihatnya, kata Lucy. Bersambung.